Pertama, kami dari sektor tekstil ya, dari hulu sampai hilir ini, berterima kasih dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, oleh Pak Menteri, Pak Zulkifli. Ini upaya untuk menertibkan, impor, pakaian bekas karena memang kalau buat kami ini sangat-sangat, mengganggu kinerja, industri ya, khususnya industri-industri lokal terutama, awalnya IKM yang pasti terganggu karena ini kan langsung bersinggungan dengan marketnya IKM. Tentu ini terus bergulir ke atas jadi mengganggu sampai industri midstream-nya, sampai industri, hulunya. Jadi, ini langkah yang dilakukan sudah tepat sebetulnya ini, gebrakan yang cukup menggembirakan ya buat kami. Ini komitmen pemerintah, agar pasar domestik ini bisa diisi oleh, pakaian-pakaian jadi produk-produk dari lokal gitu, Pak. Baik, Pak Retma, ini kan Pak Mendak Zulkifli Hasan ini menegaskan begitu ya bahwa perdagangan baju bekas impor atau thrifting ini kan sebetulnya dilarang. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait payung hukum dan bagaimana sebetulnya implementasinya di industri pertekstilan tanah air. Karena kalau kita lihat sebetulnya peraturannya sendiri kan sudah ada nih Pak. Permendak ini sudah ada yang mengatur bahwa memang ada larangan impor pakaian bekas gitu. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Di Undang-Undang Perdagangan ada dan itu di payung hukum di bawahnya juga ada sampai di PP sampai di Permendak 18 ya 2021 kemarin yang direvisi kemarin. Jadi memang ini dilarang. Nah hanya yang kami lihat sebelum-sebelumnya itu penegakan hukumnya yang sangat-sangat kurang ya. Padahal ini kan pakaian bekas ini kan di depan mata ya. Bahkan sebelum Pak Menteri ini menjabat, saya sudah diskus dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan. Itu hanya beberapa kilometer dari kantor Kementerian Perdagangan itu di Senen itu pusatnya pakaian bekas gitu, tapi tidak pernah ditindak, tidak pernah ditindak apa ada tindakan atau ada penertiban padahal hanya beberapa paling hanya 2 kilometer dari kantornya Kemendak itu ada di situ pusat perdagangan pakaian bekas. Nah, itu masih yang di tengah kota yang langsung kelihatan begitu. Sekarang kan sudah menjalar sampai ke daerah-daerah terpencil sampai kota-kota terpencil pun juga sudah ada karena memang penindakan hukumnya juga tidak tegas. Jadi saya kira dengan ada gebrakan ini kedepannya masih terus jadi PR karena ini masih sangat-sangat banyak jadi PR untuk Kementerian Perdagangan untuk menertibkan pakaian-pakaian bekas di kota-kota lain bahkan di pusat pakaian bekas yang ada di Jakarta. Tapi Pak Retma, sebetulnya apa yang membuat para importir ini masih nekat begitu ya mengimpor baju bekas ke dalam negeri? Apakah memang karena harganya yang boleh dibilang relatif lebih murah? Lalu juga kalau kita bicara kualitas, apakah memang kualitasnya baik? Atau bisa juga karena memang tingkat permintaannya yang tinggi nih Pak dari dalam negeri? Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Kalau harga sih jelas murah ya, karena ini kan namanya juga pakaian bekas. Jangankan pakaian bekas, pakaian sisa ekspor atau barang reject pun sudah murah. Ini lebih murah lagi dari harga barang reject branded ya. Ini kan karena pakaian bekas pasti lebih murah, harganya jauh-jauh di bawah harga pakaian baru. Tetapi kalau kita ngelihat di market, itu harganya nggak jauh beda dengan maksudnya nggak jauh beda ya 50% sih oke ya, tapi harusnya kan di bawah 50% kalau ini. Tapi kan untung buat si pedagang, buat si importer kan sangat-sangat besar. Jadi bisnisnya tetap akan ada. Di sisi lain juga kalau market itu kan ngelihat market itu kan melihat barang yang ada di market gitu ya. Jadi konsumen itu melihat ada yang di barang di pasar. Kalau di pasar itu nggak ada pakaian bekas, nggak disediakan pakaian bekas, orang nggak akan nyari pakaian bekas. Saya kira saya belum pernah menanya ada konsumen ya datang ke mall gitu ya, ada nggak pakaian bekas kan nggak seperti itu ya. Yang dia yang ada dipajang di mall, yaitu yang dia beli, yang ada dipajang di toko dia beli. Nah, ketika pakaian bekas dipajang di toko besar, di pasar besar, ya pasti ada konsumennya gitu ya. Jadi alasan kan banyak alasan-alasan dari importir orang konsumennya ada kok ya, konsumen sih ada gitu, pasti ada gitu ya. Jangankan barang yang murah, barang yang mahal pun ada kalau dipajang di toko. Tapi kalau itu nggak dipajang di toko, kan orang nggak akan nanya barang A, B, C gitu ya. Nah jadi memang ini penyebab-penyebab itu saya kira
hanya jadi alasan importir untuk tetap mengimpor. Tapi pada prinsipnya sih ini kan masalah profit ya, dimana kalau dia dapat bal-balan, barang-barang pakaian bekas bal-balan, profitnya jauh lebih tinggi daripada dia beli dari baju-baju dari IKM dan dia jual. Baik.